Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Permana dengan NIM 2018 Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Fenomena Afrika dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. Dalam presentasi ini saya membagi dalam 4 poin, yaitu pendahuluan, rumusan masalah, kerangka berpikir, dan hasil temuan. Dalam pendahuluan pertama, Arab Spring yang menjadi indikator penting dalam proses demokratisasi di Tunisia. Fenomena ini, bermula ketika seorang pemuda dari Tunisia bernama Muhammad Bouazizi yang merupakan seorang pedagang buah yang diberlakukan secara tidak adil oleh para aparat setempat. Bouazizi ini melakukan aksi yang sangat nekat dengan cara membakar dirinya sendiri sehingga, eee, dia meninggal dunia. Nah, fenomena ini memicu kembali lahirnya gerakan sipil, atau people power untuk memenangi pemerintahan negara yang, otoriter. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Ben Ali, membuat Ben Ali ini mundur dan meninggalkan Tunisia dikarenakan 2 faktor. Pertama, keadaan para demonstran yang sangat, kuat dan juga bertambah masif, dan kedua, tidak adanya dukungan barat terutama dari Amerika Serikat, yang malah justru sebaliknya menyupport para demonstran untuk melakukan demokratisasi di Tunisia. Yang ketiga, terdapat Uni Afrika atau Afrika ini adalah sebuah organisasi regional untuk wilayah Afrika yang didirikan pada tanggal 9 Juli tahun 2002 di Durban, Afrika Selatan. Nah, Uni Afrika ini merupakan organisasi yang didirikan sebagai penerus Organisasi Persatuan Afrika atau Organization of African Unity yang digagas oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir pada tanggal 25 Mei tahun 1963 di Addis Ababa, Ethiopia dengan jumlah negara anggota sebanyak 32 negara. Nah, Uni Afrika ini memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi antara negara-negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran Uni Afrika dalam proses demokratisasi di Tunisia. Di sini saya mengambil konsep organisasi internasional sebagai kerangka berpikir dalam paper saya. Jadi organisasi internasional yang akan menampilkan sejumlah peranannya sebagai mediator dan rekonsiliator. Mediator yakni aktor yang menjadi pihak ketiga, baik itu negara atau organisasi internasional, yang turut serta dalam sebuah negosiasi yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan rekonsiliator yakni organisasi atau pihak yang dibentuk atas kesepakatan pihak yang bersengketa atau yang sudah ada sebelumnya dalam melakukan resolusi konflik. Nah, di sini hasil temuan. Yang pertama terdapat, Undang-Undang Konstitusi bersama-sama dengan Deklarasi Lome 2000 dan Piagam Afrika 2007. Pada intinya ini terdapat pada pasal 3, Undang-Undang Konstitutif tahu Undang-Undang Konstitutif, Piagam Afrika tahun 2007 ini. Nah, pada pasal 3 ini, eee, khususnya mengutip sebuah, promosi demokratis, prinsip dan institusi populer, partisipasi dan pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi tujuan ini, Afrika Union ini telah mengembangkan kelembagaan tertentu, pembentukan, Dewan Perdamaian dan Keamanan yang disebut sebagai, APSA. Nah, yang berhubungan dengan pencegahan konflik dan perubahan inkonstitusional pemerintahan secara sistematis dan tegas. Dewan Perdamaian dan Keamanan ini memiliki mandat luas yang berkisar dari promosi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika, hingga penciptaan lingkungan yang memungkinkan untuk pembangunan berkelanjutan. Mandat ini mencakup pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, dan rekonstruksi pasca konflik. Dewan juga memiliki mandat di bidang promosi demokrasi yang menunjukkan hubungan intrinsik antara demokrasi, keamanan, dan perdamaian. Nah, yang kedua, adanya pertemuan APSA ke-257. Dewan mengimbau para pemangku kepentingan politik dan masyarakat Tunisia untuk bekerja bersama-sama dalam persatuan menuju damai dan, demokratis transisi. Jadi, yang akan memungkinkan rakyat Tunisia itu untuk bebas memilih pemimpin mereka melalui kebebasan, pemilihan umum yang terbuka, demokratis, dan transparan. Sidang meminta ketua KPU dari Tunisia ini untuk terus memantau dari dekat situasi di Tunisia dan untuk mengambil
langkah inisiatif yang dianggap perlu dengan tujuan untuk berkontribusi pada transisi damai dan demokratis dengan menghormati keinginan rakyat. Yang ketiga, terdapat delegasi Panel of the West of the African Union yang melakukan misi ke Tunisia. Nah, delegasi ini memiliki dua tujuan di Tunisia. Yang pertama itu untuk menandai dukungan terus-menerus dari Afrika Union dalam upaya pemerintahan dan rakyat Tunisia di masa transisi politik. Nah, yang kedua itu untuk menilai situasi di negara itu sekaligus untuk memberi sebuah dukungan dalam proses pemilu. Misal, delegasi itu bersedia membantu dalam penyediaan keahlian teknis untuk melakukan serta untuk mengamati proses pemilihan dan memastikan bahwa pemilu untuk transisi berlangsung damai, kredibel, dan mampu memberikan kontribusi pada stabilitas dan kohesi nasional. Nah, delegasi tersebut menghimbau pihak berwenang dan masyarakat Tunisia serta berbagai pemangku kepentingan untuk melanjutkan rasa tanggung jawab yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, dan dipertahankan nilai-nilai martabat, toleransi, keadilan mereka. Karena mereka berusaha untuk membangun dan mengkonsolidasikan yang baru sebagai Tunisia yang lebih demokratis. Nah, yang keempat terdapat panel panel juga bertukar pandangan tentang modalitas untuk tinjauan komprehensif dan mekanisme yang ada yang berkaitan dengan demokratisasi dan pemerintahan di Afrika. Panel yang dimaksud di sini adalah panel menyetujui, langkah-langkah yang harus diambil untuk melaksanakan tugas ini dalam jadwal yang ditentukan. Sementara itu, panel sekali lagi mendesak semua negara anggota yang belum melakukan, tanda tangan atau meratifikasi tanpa penundaan lebih lanjut instrumen African Union yang relevan, ya, khususnya protokol terkait dengan pembentukan Pengadilan Afrika dan Hak Asasi Manusia dan Piagam tentang Demokrasi, Pemerintahan, dan Pemilu. Kemudian terdapat kesimpulan. Jadi, Tunisia menerima dampak dari Arab Spring yang memanfaatkan momen ini dalam menjatuhkan rejim yang otoriter, dari Ben Ali, dibantu oleh Uni Afrika sebagai organisasi regional yang mendukung demokrasi memberi kontribusi terhadap proses demokratisasi di Tunisia. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.